seperti apa nih Pak? Boleh diceritain persiapan untuk mudik lebaran tahun ini sudah seperti apa? Mudik lebaran kali ini harus aman, nyaman, menyenangkan, terjangkau. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang saat ini disiapkan. Yang pertama dari sisi infranya dulu ya. Jadi Kementerian PU juga sudah menyampaikan bahwa secara umum jalan-jalan, kemantapan jalan itu akan dijaga supaya tentunya bisa dilewatin untuk angkutan lebaran, untuk mudik. Dan juga telah mempersiapkan beberapa hal ya untuk mitigasi risiko. Jadi titik-titik rawan bencana itu sudah diidentifikasi, rawan banjir sudah diidentifikasi. Kemudian juga disiapkan disaster recovery unit. Alat-alat berat, tim, material juga sudah disiapkan di ratusan tempat di Indonesia. Nah, kemudian untuk dari sisi kenyamanan, ya, yang pertama kita lihat juga dari hari ke hari ini ada beberapa tren ya dari beberapa tahun kemarin. Biasanya tuh dari H-7 untuk puncak mudik ya, ini kayaknya banyakkan di Jawa, tapi bisa setiap ini sekitar 700 sampai 800 ribu pergerakan setiap hari, dan puncaknya di tahun 2024 itu bahkan 1,2 juta orang bergerak ya. Jadi ini luar biasa. Nah, apalagi tahun ini unik karena ada nyepi ya di tanggal 29. Oleh karena itu salah satu hal yang ingin dicoba dilakukan adalah flattening the curve ya, supaya nggak terlalu tajam ininya, kurvanya itu lebih landai. Makanya ada permintaan kita dan ini sudah disikapi ya, adalah untuk melakukan flexible working arrangement atau FWA itu ya. Nah, mulai kapan? Jadi cuti bersamanya kan tanggal 26 ya, tanggal 26. Tapi mulai dari 24, 25 itu flexible working arrangement atau WFA-nya juga ini udah diminta untuk dilakukan, terutama untuk pemerintah. Dan juga tentunya kita menghimbau untuk swasta juga bisa melihat hal yang sama. Kenapa 24 Senin? Supaya mungkin orang sudah mulai bisa jalan duluan nih kalau ada yang mau curi start istilahnya. Dari misalnya Jumat sore atau weekend gitu. Jadi lebih flat lagi. Keamanan tentunya penting, dari Korlantas, dari polisi juga sudah mulai coba untuk mempersiapkan ya, pasti ada posko Nataru untuk lihat supaya keamanan bisa berjalan. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi terjangkau. Nah, jadi yang keterjangkauan ini memang yang kadang-kadang berat ya adalah teman-teman yang naik pesawat terbang. Betul. Jadi tadi disampaikan di cuplikan, ini kita buat ada program dari teman-teman semua ini, gotong royong dari berbagai KL termasuk BUMN dan pemerintah, supaya harga tiketnya bisa lebih lebih terjangkau. Jadi ada potongan diskon ini passenger service charges ya, PSC. Kemudian dari Pertamina juga memberikan dukungan untuk fuel, harganya terjangkau supaya ini juga fuel surcharge juga biasanya bisa sampai 10% kalau lagi musim yang padat. Ini sekarang maksimum hanya 2%. Nah, itu yang kita lakukan di Nataru waktu itu. Sekarang ada tambahan bahkan dari Kemenkyu memberikan juga pajak ditanggung pemerintah sebesar 6%. Jadi total ini cukup signifikan. Persiapan Nataru ataupun Lebaran begitu ya, tidak ada efisiensi. Nah, saat ini kan kita sedang berada ikat pinggang gitu ya. Posisinya kita sedang ikat pinggang, sedang ada efisiensi. Nah, dari DPR sendiri Pak, bagaimana DPR memandang atau melihat begitu ya penerapan mudik Lebaran tahun ini di tengah banyaknya efisiensi yang dilakukan, khususnya ini untuk infrastruktur, Pak Huda? Ya, kebetulan isu menyangkut soal infrastruktur menghadapi mudik Lebaran, itu memang sudah sempat kita bahas pas di saat momentum efisiensi. Nah, waktu itu ada satu message, ada satu pesan yang kuat kami sampaikan kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kemenhub, untuk memastikan jangka pendek ini menghadapi mudik Lebaran jangan sampai terkendala terkait dengan efisiensi. Nah, dari diskusi panjang, dari berbagai dialog, akhirnya pada momentum rekonstruksi efisiensi yang kedua,
PU dan Kemenhub memastikan bahwa persiapan menjelang mudik Lebaran dipastikan tidak terganggu, terutama terkait dengan perbaikan semua jalan baik tol maupun arteri kita yang sampai kemarin memang bermasalah karena banyak lubang yang ada di jalan-jalan utama kita. Nah, karena itu kemarin dan ini sedang terus berjalan, jadi sebulan ini pasca efisiensi anggaran sudah tersedia. Memang yang sekarang kita perlu pastikan di lapangan adalah pengerjaan dari perbaikan jalan yang memastikan itu bisa selesai sebelum. Nah, beberapa koordinasi Komisi 5 dengan PU dan Kemenhub memastikan itu bisa dilaksanakan. Tentu memang jujur harus diakui tidak semua jalan bisa di-cover ya, karena keterbatasan waktu. Tapi kita minta semua spot jalan yang menjadi titik-titik kemacetan dan mobilitas masyarakat tinggi, kita minta dipastikan semua perbaikan bisa selesai sebelum puncak mudik Lebaran. Dan jaminan ini kami dapatkan dari Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan menyangkut soal bagaimana infrastruktur pasca efisiensi ini bisa dipastikan tidak mengganggu pelayanan publik, terutama terkait dengan perbaikan jalan. Baik, berarti saya bisa minta konfirmasinya nih ya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, betul ya di tengah efisiensi ini pemantapan jalan yang kemudian yang juga sudah dikatakan oleh Pak Huda tidak terganggu ya Pak ya sama sekali untuk mudik Lebaran tahun ini, benar-benar dipastikan tidak akan terganggu begitu Pak? Ya, ini juga yang disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Teknis ya, di PU dan Perhubungan mengenai hal ini. Jadi ini adalah sesuatu fokus kita untuk angkutan Lebaran. Oke, soal tiket pesawat dan juga ada diskon jalan tol begitu ya Pak ya. Apakah ada insentif lainnya yang kemudian akan diberikan kepada pemudik lainnya Pak? Ya, jadi ya secara umum menurut kami yang penurunan harga tiket ya. Oke, penurunan itu, harga tiket. Termasuk pajak dan sebagainya, itu kan sesuatu yang baru ya, baru tahun ini, baru tahun lalu sedikit Nataru dan di angkutan Lebaran. Baik. Jadi saya pikir ini breakthrough. Kemudian diskon jalan tol untuk beberapa hari ini juga dilakukan. Yang lain-lain saya pikir yang kita lihat ya untuk hal-hal tertentu kita coba dapat assurance dari teman-teman di BUMN bahwa angkutan-angkutan lain itu harganya tidak naik. Okay. Misalnya kereta dan bis misalnya ya, untuk yang tentunya yang bisa dikendalikan oleh Kementerian BUMN. Kemudian itu juga yang kita lihat program mudik gratis ini juga masih ada. Jadi hal-hal seperti ini yang kita pastikan agar tadi mudiknya terjangkau.